Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Mita Jahara, kelas 10 keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik hand tutu. Saya di sini akan menjelaskan bagian kepala terlebih dahulu. Pemeriksaan kepala dibagi menjadi dua, inspeksi dan palpasi. Untuk pemeriksaan inspeksi, yang pertama bisa dilihat dari bentuk kepala. Ada yang bulat, lonjong, benjol, besar atau kecil, simetris atau tidak. Yang kedua, posisi kepala terhadap tubuh. Tegak lurus di garis tengah atau tidak. Yang ketiga, bisa dilihat dari kulit kepala. Ada luka atau tidak, bersih atau kotor, berbau atau tidak, ada ketombe atau tidak, ada kutu atau tidak. Yang keempat, rambut pasien. Bisa dilihat penyebaran atau pertumbuhannya merata atau tidak. Keadaan rambut bisa dilihat dari kerontokan, pecah-pecah atau kusam. Selanjutnya bisa dilihat dari warna rambut. Ada yang hitam, merah, beruban, atau menggunakan cat rambut. Selanjutnya bau rambut. Kita cium nih rambut pasien, bau atau tidak. Kalau bau mungkin penyebabnya jarang keramas. Yang kelima, wajah pasien. Bisa kita lihat dari warna kulit wajah. Ada yang pucat, kemerahan, atau kebiru-biruan. Selanjutnya, struktur wajah. Kita lihat simetris atau tidak, ada luka atau tidak, ada ruam dan pembengkakan atau tidak, ada kesensitifan atau tidak, ada kelumpuhan otot fasialis atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan dengan metode palpasi. Yang pertama, kita bisa raba dulu ubun-ubunnya. Bentuknya datar, cekung, atau cembung. Yang kedua, raba dan rasakan wajah pasien. Ada atau tidak nyeri tekan, benjolan, atau tumor. Yang ketiga, raba dan rasakan juga ubun-ubun sudah menutup atau belum. Kita lanjut ke pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata dibagi menjadi dua metode, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama, kelengkapan dan kesimetrisan mata pasien. Kita lihat lengkap atau tidak, simetris atau tidaknya mata pasien. Yang kedua, alis mata dan bulu mata. Kita lihat dari pertumbuhannya, lebat atau rontok. Terus kita lihat dari posisinya simetris atau tidak. Yang ketiga, kelopak mata, ada atau tidaknya lesi, edema, peradangan, benjolan, dan ptosis. Yang keempat, tarik kelopak mata bagian bawah dan amati. Lalu kita lihat konjungtivanya, pucat atau tidak. Kita lihat juga skleranya, kuning atau tidak. Dan adakah peradangan pada konjungtiva, warna yang kemerah-merahan. Yang kelima, pupil. Bagaimana refleks pupil terhadap cahaya, baik atau tidak. Besar pupil kanan dan kiri sama atau tidak. Kita lihat juga saat pupil itu terkena cahaya, apakah pupil itu melebar atau mengecil. Yang keenam, kornea dan iris. Kita lihat dari kornea mata pasien, adanya peradangan atau tidak. Dan bagaimana gerak bola matanya, normal atau tidak. Yang ketujuh, kita lakukan tes ketajaman penglihatan. Periksa juga visus oculi destra atau OD dan oculis sinistra atau OS. Yang kedelapan, ukur tekanan bola mata pasien dengan tenometer. Nilai normal tekanan intraokulis 11-21 mmHg. Rata-ratanya 16 kurang lebih 2,5 mmHg. Kita lanjut ke pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga dibagi menjadi dua metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bentuk telinga, simetris atau tidak. Yang kedua, ukuran telinga, besar, kecil, atau sedang. Yang ketiga, lubang telinga. Apakah ada serumen, benda asing, dan pendarahan atau tidak. Yang keempat, membran telinga. Kita lihat membran telinganya utuh atau tidak.
Yang kelima, kita tes ketajaman pendengarannya, baik atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung dibagi menjadi 2 metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bentuk tulang hidung dan stumnasi, apakah ada kebengkokan atau tidak. Yang kedua, lubang hidung, apakah ada sekret, sumbatan, dan inflamasi atau tidak. Kita cek juga selaput lendirnya, lembab atau kering. Kita lanjut ke pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut dibagi menjadi 2 metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bibir. Apakah ada luka atau tidak? Lembab atau kering? Apakah ada sianosis atau tidak? Mengalami bibir sumbing atau tidak? Yang kedua, gusi dan gigi. Kita lihat apakah gusi dan gigi normal atau tidak, bersih atau tidak. Apakah pada gigi ada karies atau tidak? Karies itu adalah karang gigi. Apakah ada pendarahan atau tidak? Apakah ada ulcer atau tidak? Yang ketiga, lidah. Kita lihat lidahnya, besar, kecil, atau sedang, bersih atau tidak, apakah warnanya merata atau tidak. Yang keempat, rongga mulut. Apakah ada bau napas atau tidak? Apakah ada peradangan dan luka atau tidak? Pupulanya simetris atau tidak? Tonsilnya normal atau tidak? Selaput lendirnya basah atau tidak? Apakah di dalam rongga mulut ada benda asing atau tidak? Kita lanjut ke pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher dibagi menjadi 2 metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bentuk leher, simetris atau tidak. Yang kedua, kelainan pada leher, apakah ada peradangan, lesi, dan benjolan atau tidak. Yang ketiga, kemampuan pergerakan leher, normal atau tidak. Yang keempat, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Yang kelima, kita juga sebagai perawat bisa mencek kemampuan menelannya, baik atau tidak. Yang keenam, apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan integumen dan kuku. Pemeriksaan integumen dan kuku dibagi menjadi 2 metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, kita lihat dari kebersihan kulit, bersih atau tidak. Yang kedua, ada atau tidaknya kelainan pada kulit. Yang ketiga, apakah ada clubbing fingers atau tidak. Yang keempat, kehangatan kulitnya, normal atau tidak. Yang kelima, kelembapan kulit, lembab atau kering. Yang keenam, kita bisa raba kulitnya, halus atau kasar. Yang ketujuh, pengisian darah kapiler, normal atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan dada dan pernapasan. Yang pertama, metode inspeksi. Yang pertama, kita lihat bentuk toraksnya, normal atau tidak. Yang kedua, ukuran toraks, normal atau tidak. Yang ketiga, kita lihat warna kulit di area dadanya, normal atau tidak, merata atau tidak. Yang keempat, kita lihat gerak pernapasan pada dadanya, normal atau tidak. Yang kelima, kita lihat penggunaan otot-otot pada dadanya, baik atau tidak. Yang keenam, kelainan tulang dada, ada atau tidak. Yang ketujuh, kelainan tulang belakang, ada atau tidak. Yang kedua, dengan metode palpasi. Yang pertama, tekstur kulit pada bagian dada, halus atau kasar. Yang kedua, pergerakan pada dada, normal atau tidak. Yang ketiga, getaran dan aliran udara pada dinding dada, normal atau tidak. Yang ketiga, dengan metode perkusi. Yang pertama, gangguan pada paru-paru, apakah ada gangguan pada paru-paru atau tidak. Yang ketiga, gangguan pada jantung, apakah ada gangguan pada jantung atau tidak. Metode yang terakhir adalah aukultrasi. Kita dengar dengan stetoskop, apakah bunyi jantung normal atau tidak. Begitu pula dengan bunyi paru-paru, normal atau tidak.
Kita lanjut ke daerah ketiak dan payudara. Pemeriksaan daerah ketiak dan payudara dibagi menjadi dua metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, bentuk payudara, normal atau tidak. Yang kedua, kesimetrisan payudara, simetris atau tidak. Yang ketiga, pembengkakan payudara, apakah ada pembengkakan atau tidak. Yang kelima, adanya lesi, visualisasi, dan oedema atau tidak. Yang keenam, areolanya ada perubahan warna atau tidak. Yang ketujuh, puting, apakah ada ulkus dan pembengkakan atau tidak. Yang kedelapan, rasa nyeri, apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan sistem reproduksi. Pemeriksaan sistem reproduksi, kita bisa menanyakan kepada pasien. Jika pasien itu perempuan, apakah siklus menstruasinya teratur atau tidak. Kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah dibagi menjadi dua metode, inspeksi dan palpasi. Yang pertama, pembatas gerak, apakah ada pembatas gerak atau tidak. Yang kedua, rasa nyeri, apakah ada rasa nyeri atau tidak. Yang ketiga, kemerahan, apakah ada kemerahan atau tidak. Yang keempat, tanda-tanda inspeksi, apakah ada tanda-tanda inspeksi atau tidak. Yang kelima, kelemahan tungkai, apakah ada kelemahan tungkai atau tidak. Yang kelima, kelemahan tungkai, apakah ada kelemahan tungkai atau tidak. Sekian penjelasan pemeriksaan hentutu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.